Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan dalam belajar, dimudahkan pemahaman dan dimudahkan dalam istiqamah sampai nanti akhir pertemuan atau perjumpaan kita di pembahasan kitab ini, bab yang pertama, yakni kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Khulayaini rahimahullahu taala. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas fi'il jamid yang masih di pembahasan kadzaba. Fi'il jamid yang masih kita bahas yakni kadzaba. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan sebagian pelajaran dari kadzaba. Faedah-faedahnya di antaranya kadzaba di sini maknanya apa? Maknanya sering digunakan untuk lil igra, sering digunakan untuk lil igra, ya. Apa kemarin lil igra? Untuk membujuk, untuk menghasut, ya, atau menggoda. Menggoda dari apa? Yang pertama bisa al-amru, membujuk, menghasut supaya mengerjakan atau menjalankan perintah dengan cara dibujuk, dihasut. Baik. Kemudian yang kedua luzum, ya, al-luzum wal luzumuh dalam teks kitab, wal luzumuhu, yakni untuk menunaikan keperluan, dibujuk, digoda, dihasut untuk menunaikan keperluan, suatu keperluan. Luzum, ilzam, ya, mengerjakan atau menunaikan. Yang ketiga wa ityanuh, ityan ata yu'ti ityanan. Untuk ityan di sini bukan maknanya datang tapi maknanya mengerjakan, sama ya, untuk mengerjakan suatu urusan. Baik, intinya secara garis besar mau itu artinya menjalankan perintah ataupun artinya menunaikan keperluan ataupun artinya untuk mengerjakan suatu urusan, intinya adalah untuk membujuk supaya ya mengerjakan sesuatu. Membujuk untuk litahrik, kalau di pembahasan setelahnya nanti ada makna yang lain, yaitu litahrik, untuk memberikan faedah apa? Ya, ada makna berbuat, dibujuk, dihasut untuk berbuat sesuatu. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian di pembahasan berikutnya mengenai kadzaba, pembahasannya cukup panjang. Yakni kadzaba yang memiliki makna yang lain. Nanti mulai kita membahas kadzaba yang bermakna mendustakan atau berdusta, pelakunya disebut pendusta. Ya, pembohong. Nanti baru kita masuk di pertemuan kali ini insyaallah taala. Silakan dibuka kitabnya. Kalau kitab yang ana pegang ini di halaman 46. Kalau kitab yang di share panitia itu di halaman berapa? Itu masuk kadzaba, itu sudah masuk di halaman 60-an ya, 61. Ya, kita masuk sekarang yang 61 ya. Nanti mulai masuk paragraf
Wa imma setelah syair ya. Setelah syair sudah ketemu wa imma min qaulihim. Nah, itu di halaman 61 paragraf paling bawah. Baik. Atau kita baca ulang syairnya untuk pertemuan sebelumnya. Lihat, kita kembali ke syair ya, dalam rangka untuk membiasakan menelaah syair. Kita baca lagi syairnya kemarin. Ini syair dalil bahwasanya ada lafadz kadzaba dalam kalimat tersebut, dalam syair tersebut. Namun pasangannya dengan ainu gitu. Dengan apa? Ain. Ya. Karena nanti kadzaba dalam kalimat nanti frasenya ya terkadang pasangannya nafsu, an-nafsu ya. Terkadang maknanya sidku. Terkadang frasenya satu frase dengan ainu. Ya, satu kalimat dengan nafsu, kadang dengan sidku, nanti kita akan sampaikan. Baik. Di situ di syairnya disebutkan kama qala al-Akhtal, sebagaimana penyair bernama al-Akhtal, ulama lughah ya, ulama nahwu. Sebutkan dalam syair akadzabatka, itu aslinya harusnya pakai ada hamzahnya, memang ada perselisihan untuk syair ini. Ada yang mengatakan kurang hamzah istifham, yaitu akadzabatka ainuka. Ya, akadzabatka ainuka, apakah dirimu berdusta? Apakah dirimu berdusta? Gitu. Berdusta dalam hal apa? Khoyala. Nanti langsung nyambungnya ke lafadz khoyala di akhir bait itu. Sambungnya ke situ. Apakah engkau berdusta? Ya. Berupa ya, dusta itu berupa apa? Menceritakan cerita yang ya angan-angan atau khayalan. Apa itu ceritanya? Yaitu amro'aita biwasitin. Wasit ini artinya kota Wasit. Namun yang dimaksud adalah reruntuhan kota Wasit. Jadi kota Wasit yang sudah hancur. Bukan ketika di zamannya, namun ketika sudah ditinggal, sudah hancur, itu kota Wasit. Ya. Amro'aita biwasitin ghalasaz zalam. Ghalasaz zalam maknanya kegelapan malam. Itu di footnote-nya sebenarnya ada, kalau mau baca nanti silakan dibaca sendiri di footnote-nya penjelasannya. Minar rabab, ar-rabab ini nama perempuan. Jadi lebih kurang terjemahnya, apakah kau tidak melihat? Apakah kau melihat ya seorang wanita yang bernama ar-rabab ya berada di biwasitoh, bi-nya itu menunjukkan tempat ya. Terjemahnya di kota Wasit itu ada seorang wanita bernama ar-rabab ya di kegelapan malam. Jadi dia menghayalkan adanya wanita di kota yang sudah mati di tengah kegelapan malam. Nah, ini maka pakai lafadz ya kadzabat situ. Kadzaba. Oke. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu kadzaba oleh orang Arab digunakan dalam konteks kalimat ya untuk menghayalkan sesuatu, membayangkan sesuatu, pakainya kadzaba. Jadi kadzaba ada fungsinya untuk apa? Menghayal, ada nanti kadzaba untuk berdusta, ada kadzaba untuk membujuk, merayu, menggoda. Jadi itu penggunaan kadzaba di tengah-tengah bangsa Arab. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu nanti kadzaba yang maknanya berdusta. Baik. Qala mu'allif rahimahullah Syekh Mustafa Al-Ghalayaini menjelaskan mengenai makna kadzaba yang lain. Ini kadzaba fil jamid. Baik, di sini kadzaba disebutkan wa imma, ada pula ya, boleh juga atau memang ada di antara ya perkataan bangsa Arab. Sebagian orang Arab mengatakan, kalau orang Arab mengatakan kadzaba nafsuhu atau kadzabathu nafsuhu, kenapa? Karena nafsu itu kan muannas ya. Kita sama'i ya, orang Arab menentukan lafadz nafs itu muannas. Apa dalilnya? Di beberapa ayat.
Ya, misalkan apa? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha an-nafsu. Berarti kan muannas. Baik. Sehingga boleh pakai tanda ta'nisnya di situ sehingga dibaca kadzabat hu nafsu, nafsunya fa'il dari kadzabat gitu maksudnya, atau tidak harus pakai ta'nis seperti kadzaba nafsuhu karena memang nafsu bukan muannas hakiki yang memiliki hak ditulisnya ta'nis sakinah pada fi'il madhi, yaitu ketika fa'ilnya muannas hakiki, yaitu apa? Nama perempuan, ya. Nama perempuan. Baik, nama perempuan itu pun dengan syarat harus berada langsung di atau setelah fi'ilnya, setelah predikatnya. Baik. Maka peraturannya sangat ketat. Syarat supaya tanda ta'nis pada fi'il madhi itu ada, wajib ada ketika ya fa'ilnya muannas hakiki yang terletak langsung setelah fi'ilnya. Paham ya? Baik. Apa maksudnya kalau ada orang Arab mengatakan kadzaba nafsuhu atau kadzabathu nafsuhu? Maksudnya adalah yaitu ketika iza atau apabila gharraha au gharrathu, yaitu ketika orang Arab itu ya ingin memberikan informasi apa? Gharra. Gharra itu maknanya khada'a. Khada'a itu maknanya teman-teman coba dibuka surat Al-Baqarah Mushaf Madinah di lembar, berarti di halaman berapa? Halaman di muka yang kedua. Di muka yang kedua. Di situ kan di muka yang kedua nanti ada ayat ya. Coba dibuka. Ada lafaz yukhdi'una, ada kan? Di muka yang kedua Al-Baqarah berarti Allah Ta'ala berfirman, Anda bacakan. Nah, yakhda'un ya. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'un artinya mengelabui. Ya. Mereka hendak mengelabui Allah dan orang-orang beriman, akan tetapi ya sebenarnya hakikatnya adalah mereka mengelabui, menipu diri mereka sendiri. Itu makna asal yakhda'u atau khada'a yakhda'u, menipu atau mengelabui. Baik. Di surah Al-Baqarah ya, itu tadi referensinya. Tapi di sini maksudnya adalah makna gharra ini mengelabui yang sifatnya membujuk. Ya, dikelabui, ditipu, kemudian dibujuk untuk melakukan suatu keburukan. Itu tafsiran dari makna gharra. Silakan dicek di kamus Arabik di Al-Ma'ani ada menjelaskan lafaz gharra. Sudah? Ya, maknanya membujuk, mengelabui atau semisal itu. Bedanya gharraha di sini atau dengan gharrathu berarti kan fa'ilnya saja. Kalau gharraha berarti ya mudzakkar ya fa'ilnya, kemudian objeknya maf'ul binya muannas, atau gharrathu kebalikannya. Wa haddatsaha au haddatsathu bil amani. Nah, juga memberikan makna haddatsaha, orang Arab itu hendak mengabarkan ya bil amani al ba'idati. Ketika orang Arab bilang kadzaba nafsuhu atau kadzabathu nafsuhu, maka mereka menginformasikan suatu ya kabar yang isinya itu angan-angan kosong. Al-amani angan-angan, al-ba'idah yang jauh, maksudnya angan-angan kosong. Itu kebiasaan dialek mereka. Kalau mau mengucapkan sesuatu yang informasinya itu hanya tong kosong nyaring bunyinya atau angan-angan kosong, mereka menggunakan lafaz kadzaba nafsuhu. Mafhum? Itu. Juga bisa maknanya wal umuri allati la yablughuha wus'u. Di sini wus'u bukan maknanya luas. Kalau luas tuh nanti beda lagi. Wasi' kalau luas atau wasi'. Ini wus'an maknanya kesanggupan atau kemampuan.
Maqdarah juga sama, maqdaratuhu kadar ya. Qadar ya, sama, kemampuan. Terjemahnya atau makna dari apa ucapan orang Arab tadi kadzaba nafsuhu atau kadzabathu nafsuhu maknanya adalah di sini apa tadi? Al-umur allati la yablughuhu wus'uhu wa maqdaratuhu. Yaitu suatu perkara, suatu urusan yang seseorang itu tidak sanggup melakukannya, tidak sanggup mencapainya. Ya, ada orang Arab mengucapkan kadzaba nafsuh misalkan. Maka artinya ya ada informasi bahwasanya urusan yang dibahas tersebut, pembicaraan tersebut ya, mengabarkan ketidakmampuan untuk mencapainya. Konteksnya ya kita belum tahu konteksnya apa dulu. Ya, intinya adalah tadi ada 3 makna, bisa maknanya ya gorro, mengelabui, membujuk untuk melakukan suatu keburukan. Kemudian maknanya bisa haddasa tadi, maknanya mengabarkan informasi atau kabar yang isinya angan-angan kosong semata atau suatu urusan yang tidak sanggup untuk mencapainya. Baik. Lebih mudahnya nanti kita baca lagi, nanti ada beberapa contoh kalimatnya. Baik, kemudian wa minhu qila di sini dibaca qila bentuk majhul dari qala. Baik, qala yaqulu dibaca apa? Qila ya, majhulnya. Kalau fi'il madi yang tengah-tengahnya ain fi'ilnya ada huruf ilat alif, maka ketika mudhari'nya wazannya fa'ulu, qala yaqulu contohnya, maka ketika di madinya dibuat majhul ya, maka dibaca qila. Dibaca qila. Baik. Seperti di contohnya qala yaqulu dibaca qila. Baik, kemudian dibacakan qila wa minhu qila ya. Maka disebutlah linafsi orang yang melakukannya disebut dengan al-kadzub. Orang yang tadi dia melakukan tindakan gorro. Dia mengelabui orang lain, dia membujuk orang lain untuk melakukan suatu keburukan, maka disebut dengan al-kadzub. Ya, orang itu menyebarkan berita kosong. Berita yang isinya angan-angan kosong atau dia memberikan informasi berupa perkara-perkara yang sebenarnya itu tidak bisa tunaikan, perkara-perkara yang tidak bisa dicapai. Nah, sehingga dengan bahasa lain semua itu pelakunya namanya al-kadzub, pendusta. Baru masuk di sini ya. Maka pelakunya namanya pendusta. Tadi dia menyebarkan angan-angan kosong, kebohongan intinya gitu. Dia mengelabui orang, kemudian orang itu dikelabui, ditipu dengan ucapannya mungkin. Kemudian sehingga orang ini melakukan keburukan. Ya sama, berbohong, berdusta. Atau dia menyampaikan perkara-perkara yang sebenarnya tidak bisa dicapai. Sama, berdusta. Sahih. Wa jam'uha, maka bentuk jamak dari al-kadzub, kadzub ini mufrad, seorang pendusta. Nama jamaknya kuzubun. Nah, kuzubun. Sahih. Seperti kitab, jamaknya kutubun. Para pendusta. Bidhammataini dengan mengharokati dua hurufnya di dhammah, yaitu kaf dengan zalnya di dhammah. Qala syair sebagaimana penyair mengatakan, nah perhatikan syairnya. Hatta idza ma sadaqathu kudubuhu. Hatta idza ma sadaqathu kudubuhu. Kita coba perhatikan susunannya. Hatta idza, sampai ketika, idzanya ketika. Ma sadaqathu, sadaqat ya, karena fa'ilnya kuzub, kuzubnya jamak taksir dihukumi muannas. Baik. Kuzubnya fa'ilnya, berarti terjemahnya apa? Sampai ketika ma itu tidak, maknya makna nafiyah nampaknya. Sadaqathu kuzubuhu, para pendusta itu tidak mempercayai, tidak membenarkan berita itu. Atau tidak jujur dalam menyampaikan berita itu.
Sehingga dia menyebarkan kedustaan, gitu maksudnya. Barangkali ke arah sana tadi sebagaimana ta'rif-ta'rifnya ada gorro, ada haddasa bil amani, al-umuri la yablughuhu wus'uhu. Itu ya. Jadi dikaitkan ke sana. Ini dalilnya dari syair ini. Lafadz kuzub ini maknanya para pendusta. Tadi orang yang menyebarkan tadi apa? Berita kosong ya. Gorro mengelabui, apalagi tadi menyebarkan al-umur allati la yablughu wus'uhu wa maqdarutuhu. Menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diterapkan, ya tidak mampu dilakukan oleh orang, dia apa namanya? Dia menyebarkan berita-berita seperti itu. Kalau zaman sekarang apa? Penyebar berita hoax gitu ya. Sebenarnya berita ini hoax, tidak mungkin terjadi, tapi dia sebarkan. Ya, hari kiamat akan jatuh pada tanggal. Nah, ini pendusta. Ya, maka orang Arab menyebutnya al-kadzub atau kuzub. Ya, mereka pendusta. Karena tidak mungkin terjadi, maksudnya tidak pasti terjadinya. Tidak ada dalilnya. Taib. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, perhatikan ada ai di situ. Ai namanya ini huruf tafsir ya, harfu tafsir. Dicatat bagi yang butuh mencatat. Huruf tafsir itu teman-teman aturannya kalau setelahnya terdapat lafadz yang mufrad, setelah a-nya itu lafadznya mufrad artinya bukan kalimat. Sini kan nufus itu bukan kalimat. Kalau setelahnya ada lafadz mufrad, aturannya adalah maka jadikan itu athof terhadap lafadz sebelum ai. Ya. Lafadz sebelum ai-nya apa? Lagi bahas tadi apa? Kuzub. Kuzubnya marfu, mansub atau majrur. Marfu kan? Berarti setelah ai-nya juga harus marfu karena athof. Baik, maka dibaca ai nufusuhu. Nufus jamak dari nafsun. Baik, itu namanya huruf tafsir. Kalau setelahnya ada lafadz mufrad. Tapi sebaliknya kalau setelah ai itu ada jumlah, entah jumlah ismiyah atau fi'liyah, disebut dengan nanti jumlah tafsiriyah. Karena ada ai, harfu tafsir, setelahnya jumlah tafsiriyah. Sama ada isim mausul, setelahnya namanya jumlah silah mausul. Maka i'rabnya adalah la mahalla laha minal i'rab, tidak ada kedudukan i'rabnya kalau setelahnya jumlah. Malah lebih enak, enggak perlu di-i'rab. Kalau ai setelah ai-nya itu ada jumlah, maka tidak perlu diotak-atik, biarkan apa adanya. Maksudnya begitu. Baik. Ja'ala lahu, maka teman-teman maksudnya pada redaksi bait tadi, syair tadi, kuzub di situ orang apa? Maksudnya adalah nufus. Orang Arab mengungkapkan lafadz berdusta di situ dengan lafadz nufus. Ya, jiwa-jiwa mereka berdusta. Namun intinya sama. Ja'ala lahu nufusan litafarruqi ra'yi dibaca ra'yihi wa tashattutihi wa intisyarihi. Tasyattut dengan intisyar dengan tafarruq maknanya lebih kurang sama, yaitu untuk membedakan. Ya, untuk membedakan ra'yihi adanya pendapat lain, ya, pendapat lain apa? Yang memakai lafadz kadzaba dengan lafadz makna yang lain. Di awal kita sudah bahas ada maknanya al-amru, al-luzum, ityan. Ya, maka digunakanlah kadzaba ini dimaknai dengan diidentikan dengan nufus, nafs ya. Selalu dikaitkan dengan nafs. Kalau ada lafadz nafs maknanya kadzab. Gitu maksudnya. Ya, untuk membedakan dengan kadzab yang maknanya apa? Di awal tadi al-amru, luzum, igro dan semisal itu. Mafhum ya? Wa qalu, mereka orang Arab mengatakan fidid dzalika, untuk membantah hal itu mereka melafatkannya dengan nafs saja. Kadzabnya dihilangkan diganti dengan nafs. Namun maknanya tetap kadzab. Shadaqathu nafsuhu, ya maknanya sama. Pendusta itu membenarkannya. Baik. Ai sabbatathu ad'afat azimatu fa'ilnya. Azimatu itu azimah, tekad. Artinya apa? Shadaqathu nafsuhu, pendusta itu membenarkannya. Maksudnya gimana? Yaitu tekadnya
tekadnya, yaitu menghalangi atau melemahkannya. Kama qala syair, fa aqbala yajri ala qadrihi falamma dana sadaqathu al-kadzubu. Kita lanjutkan tadi pembahasannya, kita kembali ke lafaz ai tadi. Sudah siap? Ai tadi dari syair hatta idza ma sadaqathu kuzubuh, ya. Yaitu lafaz kuzub di situ, ya. Yang diinginkan maksudnya adalah nufus, ya, menggunakan makna nufus. Ya. Sehingga ada pendapat yang lain di kalimat berikutnya, ja'ala lahu nufusan litafarruqi ra'yihi wa tashuttiti wa tashuttitihi, ya, tasattutihi wa intisyarihi. Maknanya sama, tafarruq untuk membedakan dengan pendapat yang lain yang mengatakan wa qalu fi diddi zalika, yaitu pendapat lain mengatakan bahwasanya lafaz nafs itu digunakan juga untuk makna selain kadzab. Buktinya lihat di perkataan sadaqathu nafsuhu ay sabbatathu wa ad'afat, ya, azimatuhuna. Di sini maknanya nafsnya, maknanya azimah, tekad. Bukan dusta. Jadi, untuk membedakan dengan makna nafs yang azimah. Taib. Maknanya apa? Sadaqathu nafsuhu, maknanya tekad itu, ya, menghalanginya. Shadaqah di situ maknanya sabatat atau ad'afat, melemahkannya. Kama qala syairu, sebagaimana penyair mengatakan, tentu dalilnya selalu syair di sini. Ya, sering sekali dalilnya pakai syair, ya. Dalilnya adalah sebuah syair yang berbunyi faqbala yajri ala qadrihi falamma dana sadaqathu al-kadzubu. Nah, di sini di syair ada lafaz kadzub, namun lihat maknanya yang diinginkan apa. Faqbala yajri, aqbala, seseorang, aqbala yajri ala, satu paket terjemahnya, seseorang menghadapi, ketika seseorang menghadapi suatu ujian, ala qadrihi, yang menimpanya yaitu sesuai dengan kemampuan, kadarnya. Intinya ketika ada orang dia menghadapi ujian, dan ujian itu dia hadapi tentu sesuai dengan kemampuannya. Falamma dana, dana maknanya mendekati, mendekati ujian atau masalah yang sedang dia hadapi itu. Falamma, ketika seseorang itu mendekati masalahnya untuk dia hadapi, sadaqathu al-kadzubu, al-kadzub maknanya nafs tadi, ya, nufus, yakni ya bukan justru jiwanya, dirinya, ya, sadaqathu, ya, justru apa? Ya benar, justru, ya, tadi sadaqat maknanya sabatot. Jiwanya justru apa? Menghalangi keberaniannya, melemahkan azimahnya, semangatnya melemah. Ketika dia ingin hadapi malah apa? Semangatnya melemah. Tahu dari mana status terjemahnya seperti itu? Lihat di bawahnya, ai, di situ lihat. Ai falamma dana minal amri, tatkala dana seseorang menghadapi, mendekati minal amri, masalah yang dia miliki tersebut. Maksudnya apa? Alladzi, ini sifatnya. Alladzi wattoda, wattoda yuwattidu. Wattoda maknanya memperkuat. Yang masalah itu memperkuat semangatnya, justru harusnya memperkuat semangatnya. Adanya masalah itu justru harusnya memperkuat semangatnya, tekadnya untuk menghadapinya. Namun yang terjadi apa? Sabbatathu nafsuhu. Tekadnya menghalangi, ya, jiwanya menghalangi dirinya untuk menghadapi masalah itu. Wa kasarat, ya, min himmatihi, ya, apa? Sehingga mematahkan semangatnya. Mafhum, ya? Kita fahami dulu sekilas, ya, minimal kita pahamlah. Di sini intinya ada makna kadzub, maknanya nafs atau nufus gitu. Kemudian juga ada yang maknanya tekad tadi. Maknanya nafsnya itu jiwa, itu maksud tekad, lebih kurang seperti itu. Kemudian disimak berikutnya masuk ke syair. Ini syair juga ingin menyampaikan
adanya makna kadzab, ya, makna kadzab. Namun dalam konteks makna yang semisal, yang mirip-mirip. Coba kita baca dulu. Waqzib, ini amr, ikzib. Waqzibin nafsa. Idza haddastaha inna sidqan nafsi yuzri bil amali. Amal bukan ain tapi hamzah, amal. Nanti beda makna. Kalau amal berbuat, kalau amal ini berharap, harapan. Ya, kita lihat maknanya langsung supaya enggak bingung, ya. Kita lihat maknanya dulu. Wal maknanya adalah nasyid ini amr, wazannya fa'ala yufa'ilu fa'il. Nasyid toha wa qawwiha, amr juga, wa mattinha, maknanya sama. Nasyid dengan qawwi dengan mattin, maknanya adalah kuatkanlah, gitu. Perkuatlah dirimu dengan tekad yang kau miliki itu. Itu makna dari waqzib bin nafsah. Ikzib, kadzab maknanya ya menguatkan, semangat tekadkanlah dirimu. Idza hadastaha, apabila ya engkau di situ menceritakan ya suatu berita, inna sidqan nafsi, bahwasanya kebenaran tekad itu, ya, inna sidqan nafs, kebenaran jiwa atau tekad itu, yuzri bil amali, ya, ketika atau dibuktikan dengan ya yuzri bil amal, di situ kejujuran tekad seseorang dilihat dari seberapa dia meremehkan harapan, ya, bil amal. Yuzri meremehkan atau mencela, al-amal harapan. Kita baca lagi maknanya tadi, wal makna nasyitoha wa qawwiha wa mathina, itu makna dari ikzib. Jadi ikzib maknanya qawwi, kuatkanlah tekadmu, kuatkanlah jiwamu. Kemudian wala tusabbituha, ya, atau wala tusabbitoha, ini laknya nahiyah nampaknya. Nah, larangan. Janganlah engkau itu ya menghalangi, ya, menahan jiwamu. Gitu maksudnya. Fa innaka in shadaqatha, sungguhnya engkau itu shadaqatha, sungguhnya jiwamu itu shadaqatha, ya, ai sabbatatha, sabbatat? Jiwamu itu menghalangi, ya, tekadmu, wa fataratha, melemahkan tekadmu. Kana zalika da'iyan, ya, sehingga menyeru ila ajziha, terhadap kelemahan jiwamu, menyeru akan lemahnya jiwamu, wa kalaliha, sama kelemahan, wa futuriha, juga kelemahan. Ya, apa sini? Khasyatit ta'abi, berupa takutnya jiwamu, at-ta'abi, sehingga menghasilkan ta'ab, kelelahan, fi sabili ma anta turiduhu, dalam menempuh semua yang engkau inginkan, dalam berbuat, menjalankan semua yang engkau, ya, turiduhu, yang engkau inginkan, yang engkau mau. Ya, lebih kurang maknanya apa tadi? Ikdzibnya maknanya di sini bukan berdusta, ya. Maknanya nasyito, ya, kuatkanlah, ya, semangatlah terhadap jiwamu ketika hadastaha, engkau mengabarkan bahwasanya an-nafs, jiwamu itu, bahwasanya jiwamu itu, jujurnya jiwamu itu dilihat dari apa? Seberapa dirimu meremehkan harapan. Taib. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahmah. Intinya sudah sangat banyak makna kadzaba di sini. Ada kadzaba yang maknanya al-igra, menghasut, menggoda, membujuk. Apalagi kemarin ada yang maknanya, ya, tadi berdusta. Lalu masuk lagi ke makna yang lain, maknanya azimah, bertekad.
Di makna nasyid, qawi, matin juga termasuk makna-makna dari ikzib, kadzab. Sebagai penutup kita bawakan hadis di sini. Ini hadis juga sebagai dalil adanya makna kadzab di tempat yang lain. Perhatikan teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Namun ini hadisnya kalau kita lihat footnote, hadisnya dhaif jiddan. Sangat lemah ya, sangat lemah. Dhaif ini riwayatnya kalau kita baca di sini terdapat di kitab An-Nihaya karya Ibnu Al-Asir, juga di kitabnya Abu Bakar Ahmad bin Marwan ya, Al-Maliki, mazhabnya Maliki. Ya, juga di tahqiq juga di sini oleh Syekh Al-Masyhur, Syekh Masyhur, yaitu isnadnya dhaif jiddan, sangat dhaif, berarti lebih aman tidak dipakai hadis ini. Apa hadisnya? Lihat, kita baca. Wa min dzalika hadisun. Ya, terkait dengan di antara dalil yang menyebutkan ada lafaz kadzab di dalam teks, ada terdapat pada hadis Nabi SAW. Tidak, ini sebenarnya hadis dhaif ya, terdapat hadis gitu saja, hadis dhaif. Karena kalau hadisnya dhaif tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Ya, hanya hadis yang sah saja, yaitu hadis sahih atau hadis hasan, itu yang layak disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Apa hadisnya? Faman ihtajama fa yaumul khamisi wal ahadi ya kadzabaka. Ai alaika itu maksudnya menafsirkan kadzabak di situ. Alaik. Terjemahnya apa? Faman ihtajama, barang siapa yang apa ihtajama? Ikhwah. Apa ini hadisnya tentang apa? Tentang anjuran ya berbekam. Anjuran berbekam di hari Kamis dan Ahad. Jadi hari Kamis, Ahad ini asalnya dari bahasa Arab ya. Kamis itu khamis. Ahad itu hari Minggu. Ya, kalau Minggu bukan dari Islam ya. Istilah Minggu itu dari orang barat ya. Yang masuk ke Indonesia kemudian mengubah istilah Ahad jadi Minggu. Itu ada sejarahnya ya. Kalau yang sesuai dengan ya istilah syariat Islam itu Ahad, hari Ahad, karena memang dimulainya dari Ahad, itu hari yang pertama Ahad 1, Isnin hari Senin yang kedua, kemudian Arba'ah hari Rabu ya. Kemudian atau Rabi hari yang ketiga yaitu Rabu, hari keempat Khamis di sini. Afwan, kebalik ya tadi. Ahad, Isnin, kemudian benar ya, Senin, Selasa, Arba'ah 4, hari keempat itu hari Rabu, hari kelima hari Khamis, Khamsah kan, kelima. Kalau keenamnya Jumat, itu beda lagi ininya. Sabtu, Sabat ya, Sabtu. Bahasa Arab semua. Ya. Maka di sini lihat ada anjuran barang siapa yang berbekam dan dia fayumul khamis di hari Kamis dan Ahad ya, kadzabaka, maka berbekamlah. Itu kadzabaka itu terjemahnya alaika sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, maknanya isim fi'il amr. Ya, itu ilzam ha. Atau ilzamhu gitu. Yaitu berbuatlah, tunaikanlah. Ya, kalau kamu mau berbekam di hari Kamis dan Ahad, ya itu bagus, maka berbekamlah di hari kedua hari itu. Sehingga kadzaba di sini isim. Ya, isim fi'il ya. Ya, fi'il, kadzaba. Nah, dua di domir huma, huwa hum. Kadzaba, maka dua hari itu berbekamlah. Di dua hari itu berbekamlah kamu. Mafhum? Maknanya ilzam ha atau ilzam huma, berbekal apa? Tunaikanlah dua hari itu untuk berbekam. Bihazainil yaumain, di dua hari tersebut ini, fahtajim fiha, maka berbekamlah di dua hari tersebut. Maka ini hadisnya dhaif. Berbekam tidak harus di hari Kamis ataupun Ahad. Maka ada lafaz kadzab, di situ kadzabnya maknanya alaik. Nah, ini maknanya apa? Kembali ke makna ilzam tadi.
ke awal, luzum. Taib. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, selesailah pelajaran kita untuk pertemuan ini. Ya, taib. Tadi kita merojah lagi ada beberapa faedah tambahan yang ana tambahkan tadi. Satu mengenai harfu tafsir, sudah dicatat ya. Huruf tafsir yaitu ai, diingat-ingat lagi kalau, dan ai ini pasti ketemu ketika kita baca kitab dimanapun kita berada ketika belajar kitab, ya baca kitab gundul pasti ketemu ai. Ya, kalau ketemu ai tadi ingat kaidahnya, rumusnya, kalau setelahnya lafadz mufrad bukan kalimat maka i'rabnya sama dengan sebelum ai. Seperti tadi kuzubu, maka marfu berarti setelah ai-nya nufusu juga ikut marfu. Tapi kalau setelah ai-nya berupa jumlah, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, maka tidak perlu diapa-apakan, dibiarkan saja karena tidak punya kedudukan. Jadi dibiarkan saja, tidak perlu diganggu, dipengaruhi sama i'rab. Ya, biarkan saja. Kalau setelah ai itu ada jumlah. Terus juga ada lagi teman-teman lafadz yang bermakna tafsir yaitu yakni. Pernah dapat itu ya, yakni. Biasanya di kitab-kitab nahwu dasar ketika mentakrif suatu kedudukan, misalkan apa itu isim, apa itu fiil, yakni. Nah, yakni itu dia fiil mudhari. Ya. Fiil mudhari dari wazannya dari polanya ana yakni. Madi maklumnya ana, mudhari'nya yakni. Nah, yakni selalu setelahnya diiringi maf'ul bihnya. Sehingga setelah yakni harus mansub, isim setelah yakni harus mansub. Ya, yakni itu setelahnya biasakan setelahnya jadi mansub. Ya. Apa misalkan al-kalimatu yakni al-isma, misalkan gitu. Ini misalkan al-kalimatu yakni ya isman. Nah, harus dibaca mansub setelah yakni karena dianggap sebagai maf'ul bihnya. Itu tambahan-tambahan yang perlu kita sampaikan terkait dengan huruf tafsir. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.